Shalom, saya mengucapkan selamat memasuki tahun yang baru, tahun 2026. Mari bersama-sama kita awali tahun yang baik ini bersama-sama dengan Tuhan. Mari satukan hati, kita datang ke hadirat Tuhan, membawa pujian, ucapan syukur kita yang terbaik untuk Tuhan. Mari satukan hati, kita berdoa. Hati kami bersyukur, hati kami penuh dengan sukacita dan terima kasih ya Tuhan. Kami boleh melewati semua musim kehidupan kami. Dan kami boleh hadir saat ini bersama-sama dengan orang-orang terkasih kami. Untuk kami boleh mengawali kehidupan kami di tahun ini. Kami mau menyerahkan semuanya kehidupan kami, apapun yang kami lakukan, yang kami kerjakan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menyertai, dan Tuhan yang menyelesaikannya yang terbaik atas setiap kami. Ini setiap hidup kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami mau berikan pujian, kami mau berikan syukur kami yang terbaik untuk Engkau. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan, sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Dan sama-sama kita datang ke hadirat-Nya. Kita naikkan ucapan syukur. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Bersama kita nyatakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Amin. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, mari dengan segenap hati kita bersama nyatakan, panggil nama Yesus. Tuhan, sungguh ku bersyukur ya Tuhan, Kau menyertai hidupku selama ini. Berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, mari Bapak Ibu Saudara pujikan pujian ini dengan segenap hati, nyatakan, dengan syukur Tuhan. Ya. Amin. Terima kasih Yesus.
seperti pelangi sehabis hujan. Kami membuka hati setiap kami mau nyatakan Tuhan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada hari ini karena Tuhan baik. Kau sungguh baik Tuhan dalam hidup kami. Oh, semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Tuhan seperti pelangi, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Oh, kami menyembah-Mu Yesus, kami datang membawa hidup kami Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu yang sempurna atas setiap kami. Oh, kami sembah, kami beri pujian. Kami menyembah Yesus yang hidup, kasih setia-Mu kekal selamanya Tuhan. Mari puji Dia, mari sembah Dia. Menyembah Yesus Tuhan. Mungkin dunia ini berubah Tuhan, mungkin sekeliling kami berubah, tapi kami percaya Kau tidak pernah berubah. Kau pribadi yang tetap sama dulu, sekarang, hingga sampai selama-lamanya. Kau tetap setia bersama-sama dengan kami. Mari bersama kita buka kedua tangan kita. Ini setiap kami Tuhan. Kau menyatakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus mengasihi setiap kami. Dan kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia
dalam setiap rencanamu. Ku percaya hidupku dalam tanganmu. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharap. Percaya Dia satu-satunya pengharapan setiap kita. Berikan tepuk tangan kemuliaan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Nyatakan, walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencanamu. Ku percaya hidupku dalam tanganmu. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini Bapa melihat kebaikan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari jemaat pujikan pujian dengan hati yang bersyukur. Katakan, walau. Isi hati setiap kami Tuhan. Amin Tuhan. Kami percaya. Mari angkat tangan setiap kata-kata. Sampai penyertaan-Mu sempurna. Kaulah Tuhan kami. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Mari perlahan kita bangkit berdiri di dalam hadirat-Nya. Bersama-sama kita mau nyatakan lebih lagi Bapak Saudara. Sampai detik ini ku melihat Kau menyertai, Kau memberkati setiap kami Tuhan. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya. Sekali lagi kita mau nyatakan sampai hari ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna.
satu-satunya pengharapanku. Sembah Yesus, Kaulah satu-satunya yang kami punya Tuhan. Kau satu-satunya pribadi yang setia dalam hidup kami. Kau menyediakan segala yang kami perlukan. Kau menyediakan semua yang terbaik. Masa depan kami penuh dengan kemuliaan-Mu Yesus Tuhan. Kirana kami percaya Tuhan. Oh, more of you, Jesus.
Kami ingin bersuka cita hanya bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang ingin bersuka cita. Katakan amin. Mari sama-sama kita bersuka cita. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Katakan, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Amin. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Sama-sama Yesus, come on. Ku mau tetap bersyukur. Say. Senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur. Senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Mari Bapak Ibu sama-sama kita katakan, go! Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Oh, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Come on. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Sama-sama kita katakan, akan ku pikul, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan iman. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Katakan, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Katakan, sebab hari ini. Sebab hari ini hari yang terbaik. Yeah.
Berikan sorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Siapa yang ingin bersuka cita, masih bersuka cita, lambaikan tanganmu. Haleluya, come on. Kita terima sukacita dari surga. Haleluya. Hey, hey. Oh. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Sama-sama katakan, terima. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Sama-sama katakan, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Sing haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Mari Bapak Ibu sama-sama katakan, terima. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Katakan, haleluya. Wow, oh. Kau ada dalam hatiku, Di dalam hatiku, patah semangat. hey, hey. Takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, musik memuji Tuhan. Come on. Mari Bapak Ibu sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, Takkan patah. patah semangat. Oh, oh. Takkan hilang kekuatan. Lebih keras lagi, nyanyikan haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Oh, oh. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Berikan sorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu bisa dipersilakan untuk duduk. Terima kasih Tuhan. Kau baik buat setiap kami. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Katakan penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan
penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Katakan anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sama kita nyatakan penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu Tuhan, Hadir-Mu di hidupku, terutama katakan anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu ya Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Bersama-sama kita bangkit berdiri di dalam hadirat-Nya, kita mau nyatakan anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku.
kasih-Mu. Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu. Ya Rabaya Shekinah Show. Mari masing-masing mengucap syukur untuk setiap anugerah yang Tuhan nyatakan dalam setiap hidup kita. Karabaya Shekinah Show. Terus menyembah Kiarabaya Shekikabakarabaya Shekaramana. Oh Naramaya Shikikabala Karararaya Shikabakar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 abaya Shikabakar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 abaya Hibakarararabaya Shikabakar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 
Tuhan untuk setiap kita. Kasih-Nya senantiasa mengejar dimanapun saudara berada. Dan hari ini, hari yang dijadikan Tuhan, di mana kita mau bersyukur for His goodness, bersyukur for His faithfulness, bersyukur untuk semua yang baik Tuhan nyatakan dalam setiap hidup kita. Sekali lagi kita mau buka hati kita mau buka tangan kita, dan kita mau berkata, anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, ya Tuhan. Anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sekali lagi dengan iman kita mau berkata, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Yang percaya ada anugerah Tuhan, tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. 1 menit kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. We shout your praise, Jesus. Makasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Hari ini ada karena karya yang Tuhan nyatakan dalam setiap hembusan nafas hidup kami. Tidak pernah sekalipun Kau membiarkan, sekalipun Kau meninggalkan,
Bahkan masuk tahun 2026 ini, ada karyamu yang berkata, I've taken your place. Engkau yang mengambil alih apa yang harusnya kami alami, tetapi engkau tukar dengan karya anugerah yang sempurna. Tuhan, bicaralah dalam setiap hati kami, setiap hidup kami. Roh Kudus, ajar kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu yang memerdekakan setiap kehidupan kami. Kami mau mengalaskan Injil menjadi fondasi untuk kami melangkah sepanjang 2026. Karena kami percaya sebab firman-Mu yang menjadi terang, firman-Mu yang menjadi pelita bagi setiap langkah kaki kami. Kami siap diberkati Tuhan hanya di dalam nama Yeshua HaMashiach. Percaya Tuhan Yesus kita baik, sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan, shalom. Wah, sungguh sukacita bisa berjumpa lagi dengan saudara. Izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru ya. Selamat tahun baru. Mungkin ada yang belum mengucapkan, boleh yuk kita luangkan waktu, tengok kanan kiri, katakan selamat tahun baru. Kasih senyum yang paling meriah gitu kan, ngobrol sedikit ya. Liburan kemana gitu kan. Gibah dikit juga gak apa-apa. Ada dari saudara yang buat resolusi tahun baru? Ada? Gak ada yang buat resolusi tahun baru? Waduh, ini luar biasa. Jadi hari ini saya mau sampaikan sebuah tema, yaitu adalah tentang debt free, bebas dari hutang. Bebas dari hutang, karena saya percaya bahwa masuk tahun baru ini kita mau melihat di mana karya Tuhan itu benar-benar mengubahkan, bukan hanya sekedar mengetahui, membaca firman, tetapi saya rindu bahwa ada extend yang lebih jauh, yaitu kita mau menghidupi kebenaran firman Tuhan. Nah, mungkin beberapa dari saudara masuk tahun baru itu membuat resolusi dengan berkata, Pastor, saya mau baca Bible setiap hari. Atau mungkin tahun baru ini saya mau doa lebih teratur. Atau tahun ini saya mau gak ngamuan. Atau tahun ini saudara berkata bahwa saya mau menjadi suami yang lebih baik, istri yang lebih baik, atau orang tua yang lebih baik. Dan mungkin ada dari saudara yang berkata bahwa saya mau punya kehidupan rohani yang lebih baik. Benar gak tebakan saya? Kita di awal tahun itu selalu want something better. Kita mau sesuatu apa yang kemarin yang kurang baik, kita mau perbaiki. Tapi gimana kalau hari ini ada sebuah kebenaran yang membagongkan, di mana semua yang tadi kita inginkan itu sebetulnya salah. Gimana kalau kita mau menjadi pribadi yang lebih baik, itu enggak betul-betul amat. Gimana kalau kita mencoba melakukan sesuatu yang sebetulnya sudah diselesaikan Yeshua HaMashiach di atas kayu salib. Sementara kita mau berusaha upaya, tetapi Bible berkata semuanya is finished di atas kayu salib. Gimana kalau seandainya kita menghabiskan kehidupan rohani kita dengan suatu yang kita katakan trying to earn what we already have. Mencoba untuk mendapatkan sesuatu yang sebenarnya Tuhan sudah berikan bagi saudara dan saya. Bahkan ada yang sengaja mengkhotbahkan, kalau saudara doa lebih banyak, Tuhan lebih jawab cepat. Kalau ada yang melayani, maka Tuhan akan memberkati kita lebih lagi. Kalau aku berhenti dari kecanduanku, maka Tuhan akan mengampuni aku. Tapi izinkan saya hari ini mengatakan kepada saudara bahwa kebenarannya adalah Tuhan mau kita ini debt free. Saya bisa bayangkan sebagai anak Tuhan kita menjalani kehidupan kita di dalam Tuhan dengan pikiran kalau aku melakukan salah Tuhan hukum. Kalau aku kurang berkenan Tuhan gak lepaskan berkat. Ini kayak kita ini hidup berhutang sama Tuhan gak sih? Nah sementara Bible berkata kita diharuskan mempunyai kehidupan yang debt free, hidup yang bebas dari segala hutang. Nah sekarang pertanyaannya gimana caranya?
Fondasi yang harus saudara tanamkan dalam benak dan pikiran, dalam jiwa dan raga saudara adalah begini. You are not working towards forgiveness. You are working from forgiveness. Kita tidak bekerja menuju pengampunan Tuhan, tetapi kita bekerja jauh lebih dahsyat, jauh lebih semangat, jauh lebih luar biasa, put the extra mile, karena kita sudah diampuni sama Tuhan. Ada perbedaan yang sangat signifikan, saudara. Kalau kita nggak paham ini, maka tahun 2026 kita kayak akan mengulang tahun 2025. Kalau sekolah kan ada yang namanya nggak naik kelas nih. Kalau hidup mengulang, itu saudara akan merasa hidup kita itu kayak letih, lesu, lelah, kayak berusaha semaksimal mungkin tetapi kayak hasilnya itu minimal. Saudara pernah ngalami itu? Aku sudah berusaha semaksimal mungkin pastor tapi hasilnya kok minimal sekali. Maka dari itu hari ini saya mau bahas apa artinya divine exchange. Bahasa Indonesianya ini luar biasa, pertukaran surgawi. Ibarat satu, saya akan bahas tentang debt free, di mana his punishment for our forgiveness, di mana hukuman yang harusnya kita dapatkan ditukar sama Tuhan dengan pengampunan. Dan ibadah dua nanti saya akan bahas tentang shame free, his rejection for our acceptance. Bagaimana Yesus harus ditolak untuk kita bisa diterima. Dan ibadah tiga nanti saya juga akan bahas tentang fear free. Bagaimana orang itu hidup dalam ketakutan tetapi his death for our life. Bagaimana orang yang takut mati ditukar. Bagaimana Kristus memberi kita hidup. Nah, selesai minggu pertama, tanggal 4 ini, saudara akan mengerti di 2026, itu gak perlu lagi kita berusaha earn apa yang Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Kebenaran tentang debt free sekarang. The bill we owed. Hutang yang kita punya. Saya mau ajak saudara kembali lihat tentang nubuatan di mana sebelum Yesus dilahirkan. Di Yesaya 53 ayat yang kelima, di sana dikatakan, He was pierced for our transgression, He was crushed for our iniquities, the punishment that brought us peace was on Him, and by His wounds we are healed. Ada Indonya enggak ya? Ada bahasa Indonesia. Nah, di sini ada kata, the punishment that brought us peace was on Him. Jadi penghukuman yang ditujukan kepada kita ditukar sama Tuhan dengan damai sejahtera. Yang menarik di sini ada kata punishment, penghukuman. Karena di sini enggak ditulis dengan konsekuensi, di sini tidak ditulis dengan disiplin, di sini tidak tulis dengan koreksi, tetapi di sini ditulis dengan secara spesifik punishment, penghukuman. Di Bible kita lihat dari kacamata Tuhan itu adalah holy. Tuhan itu kudus, saudara. Tapi walaupun dia juga adalah Tuhan yang kudus, dia adalah seorang Bapa yang penuh dengan kasih. Kita sering ingat dan terus membahas tentang bagaimana Bapa itu adalah kasih. Tahun lalu kita membahas bagaimana the love of Yahweh, gitu kan? Kasih Bapa Yahweh, memberi dan memberi. Kita membahas sepanjang tahun tentang ini. Sudah paham tentang bagaimana Tuhan adalah kasih. Tetapi kita lupa bahwa dosa itu ada harganya. Ada the other side of the coin. Bahwa dosa itu ada harganya. Setiap dusta yang kita ucap, setiap waktu kita meledak dalam emosi dan amarah, setiap momen kita memilih diri sendiri dibandingkan kita memilih Tuhan, itu ada bilnya, ada tagihannya, ada hutangnya, dan tagihannya adalah penghukuman. Upah daripada dosa ialah maut. Maka dari itu setiap dosa yang kita lakukan sebetulnya itu ada tagihannya. Dan kabar buruknya, tagihannya nggak murah, saudara. Harganya yang harus kita bayar adalah terpisah sama Tuhan. Harganya yang harus kita bayar adalah penghukuman.
Atas apa yang harusnya kita dapatkan. Harganya yang kita harus bayar itu adalah kematian. Bahkan di atas semuanya itu ada neraka. Yang sering kita gak mau pernah bahas bahwa neraka itu ada. Roma 6 ayat 23 di sana dikatakan, sebab upah dosa adalah maut. Upah ini ngomong tentang apa? Upah ini tentang pembayaran. Atau upah ini bicara tentang gaji. Gimana saudara bisa dapat upah? Ketika saudara bekerja, maka you get paid. Saudara mendapatkan apa yang layak saudara dapatkan dari perbuatan yang saudara sudah lakukan. Itu adalah upah. Setiap hari kita Senin sampai bahkan Minggu pun ada yang memilih untuk bekerja. Tujuannya dengan apa? Untuk supaya dapat upah. Nah, ketika kita kerja kita dapat gaji. Begitu juga dengan dosa. Dosa itu ada upahnya. Dan upah daripada dosa adalah death. Ini adalah garis ekonomi dari semesta. Kalau hari-hari ini saudara hidup, bekerja, ada upahnya. Kalau nggak dapat upah, maka saudara bisa laporkan ke pemerintah. Dan yang tidak menggaji atau yang menahan gaji saudara, itu bisa dipunish. Nah, begitu juga dengan kita. Ada hukum semesta di mana ketika kita melakukan dosa ada upahnya. Beberapa dari kita diajari bahwa Tuhan adalah Tuhan yang rata kanan kasihnya. Ini yang menjadi keliru. Bahkan dosa pun Tuhan gak peduli. Ini yang menjadi banyak orang Kristen saudara temukan dan kita berkata katanya Kristen. Tapi kok gitu ya tingkahnya? Saudara familiar dengan kalimat ini? Kenapa? Karena di gereja yang diucapkan adalah selalu He is a loving God. Tapi kita lupa, but He is also a holy God. Tuhan yang kudus. Holy itu bukan berarti clean. Kudus itu bukan berarti bersih. Holy itu artinya separated, terpisahkan dari yang unholy. Clean dengan holy itu enggak dalam kategori yang sama, saudara. Kalau bersih saja, kotor, itu bisa dibersihkan dengan sangat mudah. Tapi kalau konteksnya itu kudus, kudus itu gak boleh ada satu titik spot. Gak ada boleh ada kotor satu titik celah saja gak boleh. Kalau sudah ada satu titiknya, itu sudah gak holy lagi. Harus benar-benar sempurna. Dari ujung sampai ujung benar-benar perfect. Jadi ketika dosa ada dalam hidup kita, itu gak bisa ada dalam hadirat Tuhan. Kalau kita hidup di dalam dosa, kita itu gak bisa ada di dalam hadirat Tuhan. Saudara berkata, ini pagi-pagi kok pastornya sudah ngomong model begini. Gak apa-apa, ini supaya kita bikin melek semangat gitu kan. Bukan karena Tuhan mau menghukum saudara saya, enggak. Tapi kenapa? Karena memang entity of dosa dengan holiness itu gak bisa hidup berdampingan, saudara. Ini dua hal yang totally different, separated, apart, jauh, gak bisa nyambung sama sekali. Seperti saudara mau masukkan gelap dengan terang di tempat yang sama, itu tidak akan pernah bisa terjadi. Sama seperti kudus dengan dosa berada di tempat yang sama, tidak akan pernah bisa terjadi. Waktu terang muncul, maka gelap pasti akan hilang. Gak peduli seberapa kecil terangnya, tetapi ketika terang muncul, gelap akan hilang. Artinya apa? Ketika hari ini kita jatuh di dalam dosa, kita bukan cuma membuat Tuhan itu kecewa, saudara. Tapi ada ekornya. Ya Tuhan kecewa, tapi He is a loving God. Tapi ekornya itu adalah utang. Tengok kanan kiri saudara, katakan jangan suka hutang. Ketika kita jatuh dalam dosa, Tuhan kecewa, tapi Dia bisa mengasihi. Tapi masalahnya ada hutangnya, ada billnya, ada gajinya, ada upahnya. Lalu gimana bayar hutangnya sekarang? Ada dari saudara berkata, gak mungkin, aku sudah diampuni kok sama Tuhan. Gak apa-apa, aku sudah dipulihkan, sudah diampuni. Tuhan mungkin akan ampuni aku kalau aku doa lebih banyak. Aku pikul salib dan menyangkal diri. Aku baca Bible setiap hari. Tidak apa-apa.
hilang sendiri. Kita mencoba untuk bayar hutang dengan perbuatan baik. Tebak apa hasilnya? 0. Perbuatan baik kita itu 0. Yesaya 64 ayat 6 di sana dikatakan. Namun kami semua menjadi seperti orang yang najis. Dan semua kebenaran kami seperti kain yang najis. Kalau di bahasa Inggrisnya a filthy rags. Oh ini kain yang di zaman dahulu wanita itu tidak punya pembalut. Filthy rags itu adalah kain yang dipakai ulang-ulang untuk itu. Dan Bible berkata kebenaran kita itu seperti kain yang itu, najis. Semua kebenaran kita seperti filthy rags. Kenapa? Karena hutangnya terlalu besar untuk kita bisa bayar. Saya ulang lagi, hutangnya terlalu besar untuk kita bisa bayar. Hutangnya itu seperti 10.000 triliun gitulah. Lebih besar dari hutangnya Amerika. Tapi kita bayarnya 10.000 rupiah. Hutangnya pakai dolar, bayarnya pakai rupiah. Kapan selesainya? Kena bunganya aja nggak akan pernah kekejar. Bahkan kalau kita bayar semua pakai ginjal, paru-paru, organ yang ada dalam tubuh kita. It's not gonna cut it. Gak akan pernah bisa cukup. Lalu gimana caranya kita bisa bayar hutangnya? Punya hutang gak sanggup untuk kita bayar, lalu gimana? Solusinya kita perlu seorang yang bayarkan untuk saudara dan saya. Ini yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Ini alasan kenapa kita butuh seorang juru selamat. Dan apa yang dia bisa lakukan bagi saudara dan saya. Yesaya 53 ayat yang kelima di sana dikatakan, the punishment that brought us peace was on him. Jadi penghukuman yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita diletakkan kepada pribadi Yeshua HaMashiach. Penghukuman yang mendatangkan damai itu ditagihkan kepada Yeshua. Dia lihat tagihannya, lihat nama saudara, dan tagihannya ikut saya, kata Tuhan. Dulu saya waktu kecil SD, karena saya nggak dibolehin bawa uang jajan, pengalaman buruk. Waktu Pastor Billy kecil, dia diberi uang jajan, lalu dibully sama temannya, uangnya dirampas dari Pastor Billy. Belajar dari pengalaman itu, orang tua saya melihat, jangan-jangan kalau Gary dikasih uang jajan nanti juga dibully. Akhirnya, orang tua saya naruh uangnya ke kantin. Jadi nggak mungkin kan dibully. Akhirnya setiap kali saya lapar, saya datang ke kantin. Kemudian pesan ke kantin, tagihannya langsung ke orang tua saya. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Karena saya merasa nggak tahu apa itu uang, saya ajaklah semua teman-teman di kelas saya untuk datang ke kantin. Silahkan pesan semaunya. Begitu selesai hari itu, teleponlah si kantin ke orang tua saya. Geleng-gelenglah orang tua saya yang lihat tagihannya. Wih, kok banyak sekali makannya. Ini makan orang sekampung atau bagaimana gitu. Saya cuman gampang tinggal ngomong, tapi tagihannya nyampe ke parent saya. Inilah divine exchange. Yang mendatangkan upah kita, tapi yang mendatangkan tagihannya, yang tagihannya bayar adalah Tuhan. Dia mengambil apa yang harusnya kita dapatkan sehingga kita menerima apa yang seharusnya Yeshua dapatkan. Dia ambil punishment supaya kita mendapatkan peace miliknya Tuhan. Ilustrasinya seperti apa? Ada seorang yang bernama Barabas. Di Bible ada Barabas. Dia adalah kriminal, dia adalah pemberontak, dia adalah pembunuh. Dan di momen Paskah, Barabas berkata bahwa mati aku. Saudara pernah berkata bahwa mati aku gitu. Kalimat ini sering muncul dengan mudah dalam hidup kita. Kenapa? Kalau bagi saudara mati aku itu kayak buat ungkapan aja. Tapi kalau bagi Barabas mati aku ini beneran mati saudara. Kenapa? Dia orang yang bersalah. Dia tahu
Semua orang tahu dia adalah orang yang bersalah. Dan Barabas layak untuk mati. Tetapi tiba-tiba Pontius Pilatus berkata bahwa hari ini adalah hari perayaan. Jadi saya akan membuat sebuah petisi. Berdirilah Pontius Pilatus di depan netizen. Pada waktu itu banyak netizen. Emang netizen dari dulu suka membuat yang viral gitu kan. Setiap Paskah ada tradisi, yaitu satu orang boleh mendapatkan grasi atau dibebaskan dari hukuman yang seharusnya dia dapatkan. Kemudian apa yang terjadi? Semua netizen pada waktu itu berteriak kompak berkata, lepaskan Barabas, lepaskan Barabas, lepaskan Barabas. Ini aneh bagi saya. Kenapa? Barabas sudah tobat? Belum. Barabas sudah janji akan berubah? Belum. Barabas sudah prove himself kepada masyarakat netizen, minta maaf atau membuat statement atau apapun itu? Belum. Tapi Barabas duduk di kamar penjara, bersalah, tiba-tiba dia bebas. Kenapa? Karena tiba-tiba netizen ini jadi lebih benci sama Yesus daripada benci sama Barabas. Semua berkata, lepaskan Barabas, salibkan Yesus. Tiba-tiba seorang penjaga penjara berkata, ayo keluar. Hah, kenapa? Ada yang gantikan kamu. Siapa? Yesus. Barabas keluar dan sementara Yesus memikul kayu salib menuju ke Golgota. Dan dia just freely. Walaupun tanpa melakukan apapun perubahan yang seharusnya dia lakukan. Kenapa? Karena ada orang lain yang bayar hutang Barabas. Ada orang lain yang menerima hukuman Barabas. Ada orang lain yang meninggal karena kematian yang harusnya Barabas terima. This is the gospel. Ada dari saudara, banyak dari kita, termasuk saya, adalah Barabas modern. Saya salah, saudara salah. Saudara dituduh, mungkin gak ada jalan keluar, gak ada solusi. Tapi hari ini, saya minta saudara melihat dengan kacamata iman. Yesus sedang berbicara kepadamu dan dia berkata, aku yang gantikan kamu. Minggu pertama 2026, saya mau saudara ingat mulai awal tahun ini dengan pemikiran, pemahaman, pengetahuan bahwa Yesus berkata, aku yang gantikan kamu katanya. Hari ini Yesus tidak mati di kayu salib supaya orang baik bisa diampuni. No. Tapi Yesus mati di kayu salib supaya orang yang bersalah bisa dibebaskan. Pertanyaan saya, kalau saudara Barabas, if you are Barabas, kira-kira menurut saudara, seperti apa seorang yang namanya Barabas akan menghabiskan sisa hidupnya? Apakah dia akan berkata, tak bayar ya Yesus? Berapa harganya? Di atas kayu salib tak bayar ya, berapa harganya? Apakah dia akan melakukan itu? Apakah dia akan berkata, oh aku harus pikul salib dan menyangkal diri setiap hari? Atau aku harus potong tanganku kalau tanganku membuat aku masuk ke dalam dosa? Bagi saya, seorang Barabas akan berkata, I'm free because of what he did, not because of what I do. Roma 5 ayat pertama, jadi kita yang dibenarkan oleh iman telah berdamai dengan Elohim di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat kedua, melalui dia kita memperoleh jalan masuk ke dalam anugerah. Maka dari itu tadi nyanyi pujian itu luar biasa sekali. Anugerahmu, kita bisa masuk ke jalan anugerah oleh iman. Bahkan imannya bukan iman kita, iman yang sudah disediakan sama Tuhan. Di mana kita berdiri tegak dan bersuka cita di dalam pengharapan akan kemuliaan Elohim. Kita enggak mengupayakan anugerah. Kita enggak manjat untuk mencapai anugerah. Kita stand in grace. Kita berdiri di tengah-tengah anugerah, di dalam anugerah.
Bukan karena apa yang kita mau dapat, tapi karena kita sudah mendapatkannya melalui pengorbanan karya salib Kristus bagi saudara dan saya. Ilustrasi lagi sekarang. Ada dari saudara yang bisa berenang? Atau ada yang gak bisa berenang? Saya bisa berenang, pastor, tapi gaya dada. Masuk, dada. Misal saudara tenggelam, terus mukanya sudah mulai biru. Paru-parunya sudah masuk kemasukan air, gak ada tenaga untuk balik naik lagi. Tiba-tiba ada orang yang nyemplung, nyelamatin saudara. Saya lah nyemplung, karena sebagai gembala nyemplung nyelamatin saudara. Saya tarik saudara keluar, lalu saya sudah perform CPR, sudah pencet-pencet dada saudara supaya airnya keluar. Dan saudara sudah melek nih, sudah sadar lagi. Lalu saudara berkata bahwa aku harus ngapain supaya aku selamat. Saya kan bingung saudara. Lah saudara sudah selamat kok, ya tinggal hidup aja toh. Kok tanya lagi, aku harus ngapain supaya selamat? Lu sudah selamat, sudah tak tarik keluar dari kolam, sudah tak CPR, sudah tak tepuk-tepuk, sudah sadar. Kok ngapain lagi mencari, mau selamat lagi, mau selamat apa? Ya sudah, jangan nyemplung lagi, tenggelam lagi, sudah hidup aja. Begitu juga dengan karya Yesus dalam hidup saudara dan saya. Yesus udah pull you out. Dia sudah tarik saudara keluar dari kematian. Jesus already gave you life. Dia sudah memberikan saudara kehidupan. Now, live. Sekarang hiduplah sebagaimana seharusnya kita hidup sebagai anak-anak Kristus. Sebagai duta-duta Kristus, sebagai kebenaran Elohim. And do not try to earn life. Jangan mencoba untuk mendapatkan kehidupan. Kenapa? Karena you already have life. Saudara sudah mendapatkan hidup in itself. Saya mau kita masuk tahun 2026 dengan satu pemahaman. Tahun ini bukan untuk kita berusaha lebih hebat. Tapi saya mau kita, termasuk saya sendiri, I'm preaching to myself. Tahun ini kita percaya lebih dalam sama Yesus. Percaya lebih dalam lagi sama Yesus. Percaya kalau saudara sudah debt free. Bukan kita yang bayar. Tapi karena Dia yang lunasin semua tagihan kita. Di kayu salib Yeshua gak bilang, aku sudah disalib ya, sekarang gantian bagianmu. Gak ada ayatnya. Di kayu salib Yeshua cuma bilang satu kata terakhir, yaitu Dia berkata, tetelestai. It is finished. Sudah selesai di atas kayu salib. Kalau saudara mau kembali ke zaman dunia Romawi, ini ditulis di kwitansi. Kata tetelestai ini ditulis di kwitansi. Kalau saudara punya kwitansi tagihan, ada meterainya, ada tanda tangannya, ada stempelnya, cap, lunas. Hutang yang perlu dibayar itu harus ada capnya lunas, tok, selesai. Lunas. Dan hari ini saudara dan saya adalah pribadi-pribadi yang sudah mendapatkan materai anugerah, di mana semua hutang, semua harga yang harusnya kita bayar, the bill says paid in full, lunas terbayarkan karena kasih dan anugerah Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Yang percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Apapun yang saudara pikirkan hari ini, stop trying, stop earning, stop striving, and start receiving. Mulai menerima, terima pengampunan saudara. Karena ada orang-orang yang hidupnya gak bisa berubah hanya karena pikirannya merasa tertuduh. Dia gak bisa tidur di malam hari hanya karena keingat kesalahan yang pernah dia lakukan di masa lalu. Dia gak pernah bisa merasakan cinta hanya karena dia pernah dikecewakan. Hidupnya pahit dan pahit dan pahit. Doa saya, deklarasi iman saya, jangan sampai itu saudara. Kenapa? Karena the debt has been paid. Karena hutangnya sudah dibayar. Sudah bukan waktunya lagi kita hidup di dalam belenggu.
kita hidup di dalam hutang. Tetapi sudah waktunya hari ini saudara dan saya hidup di dalam anugerah Tuhan yang sempurna dinyatakan bagi saudara dan saya. Setuju katakan amin. Saya undang worshiper untuk boleh maju ke depan. Hari ini saya mulai tahun ibadah yang pertama dengan sebuah kebenaran firman. Dan saya percaya bahwa 2026 bukanlah tahun di mana saudara tertahan. Karena masa lalu saudara, karena kegagalan saudara, kesalahan saudara. Tapi 2026 saya mau mulai dengan sebuah fondasi bahwa ada divine exchange. You are debt free. Karena Kristus sudah membayar lunas di atas kayu salib. Saya juga mau ajak saudara kalau masih ada waktu. Sementara mungkin minggu depan baru memulai kegiatan. Di ibadah kedua nanti saya akan berkata tentang shame free. Shame free di mana ternyata rasa malu itu punya dampak yang sangat besar, saudara. Dan biarlah kita juga boleh memahami kebenaran firman. Untuk saudara bisa mungkin breakfast dulu, kembali lagi atau seperti apa. Tapi semuanya dengan pemikiran bahwa kita masuk 2026. Ada anugerah yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. Setuju katakan amin? Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian ini. Anugerahmu Semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. sama-sama berkata, Penyertaanmu Tuhan, segalanya segalanya bagiku. terima kasih Tuhan. Hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaanmu Tuhan, Masuki tahun 2026. segalanya bagiku. Dengan penyertaan Tuhan. Hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Ya Tuhan. Anugerahmu, anugerahmu, semua karena
Sekali lagi dengan iman kita berkata, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan. Saya mau beri kita waktu sejenak untuk evaluasi atau menilai kembali apa yang selama ini sudah kita lakukan di tahun 2025. Apakah selama ini saudara terus berusaha, berupaya yang membawa hasilnya hanya mendatangkan capek, burnout. Tapi hari ini Tuhan sedang mau berkata kepada saudara, kita yang dibenarkan oleh iman telah berdamai dengan Elohim dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui Dia, saudara dan saya memperoleh jalan masuk ke dalam anugerah, di mana kita berdiri tegak dan bersukacita di dalam pengharapan akan kemuliaan Elohim. Tahun ini adalah tahun di mana kami melihat Tuhan, bahwa Engkau yang menukar setiap dosa dan pelanggaran kami. Engkau Tuhan yang menukar setiap kegagalan kami. Kami bersyukur untuk apa yang gak kami dapatkan, yaitu adalah maut, yaitu adalah kutuk, yaitu adalah dosa. Tetapi kami bersyukur untuk apa yang kami dapatkan, bahwa Engkau sudah menebus setiap dosa dan pelanggaran kami. Bahwa the punishment is over. Penghukuman itu sudah selesai. Dan the bill says paid in full. Sudah lunas terbayarkan. Sehingga hari ini kami menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Kami menjadi pribadi yang punya hari depan. Kami menjadi pribadi yang menjadi langganan mujizat. Kami terima pengampunan Tuhan. Kami terima damai sejahtera Tuhan. Kami terima kasih setia Tuhan. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Karya-Mu dinyatakan dalam setiap kehidupan kami. Tubuh kami sehat, sembuh, sempurna. Pekerjaan kami diberkati berkali lipat ganda. Masa depan keluarga kami penuh dengan damai sejahtera. Bukan karena kami layak, bukan karena kami setia, tetapi karena Engkau adalah pribadi yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami memasuki tahun 2026 ini dengan pemahaman bahwa our debt has been paid. We are debt free. Kami gak lagi terbelenggu oleh upah daripada dosa. Kami menjadi pribadi yang punya hidup dan memilikinya lebih dari berkelimpahan. Di dalam nama Yeshua HaMashiach yang percaya Engkau menjadi pribadi ciptaan Tuhan yang penuh dengan anugerah. Sama-sama kita boleh berkata, amin. Yeshua HaMashiach, bless you. Shalom Jemaat YHS Media, saatnya kita menyaksikan informasi gereja berikut ini. Ingin melanjutkan studi ke luar negeri, tapi bingung mau kemana? Oral Roberts University, ORU, sebagai salah satu kampus dari Oklahoma, Amerika Serikat yang akan memberikan jawaban atas kerinduan Bapak Ibu selama ini. Saat ini,
YHS Church telah resmi menandatangani MOU kerjasama dengan ORU USA. Kami memberikan kesempatan beasiswa program sarjana dan diskon selama pendidikan. Informasi terkait Oral Roberts University bisa diperoleh melalui STT Bisandri di nomor 081 31087 1509 Ibu Ona atau YHS School di nomor 0899 156 5100 Bapak Ervit. Manfaatkan kesempatan ini dan raih impianmu. Yeshua HaMashiach, bless you. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Saat ini kita akan masuk dalam momen korban ucapan syukur kepada Tuhan. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan, dapat menyalurkannya melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS dengan nomor rekening 010 922 9000 atas nama Gereja YHS. Mohon menuliskan keterangan persembahan atau persepuluhan serta asal kota. Persembahan dan persepuluhan juga dapat diberikan melalui aplikasi pembayaran online yang saudara miliki dengan memindai kode QR yang tertera di layar. Kemurahan hati saudara sangat mendukung setiap pekerjaan dan pelayanan di gereja ini. Yeshua HaMashiach, bless you. Puji nama Tuhan. Siapa yang diberkati firman Tuhan pada hari ini, lambaikan tanganmu. Mari Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan bersuka cita. Come on. Hey. Oh, oh, oh. Mari sama-sama kita bertepuk tangan Bapak Ibu. Come on. Sama-sama katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, katakan ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya, kami memujimu Tuhan. Sama-sama katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukur. Sama-sama katakan. Memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hey, yeah. Hanya untukmu Tuhan. Mari sama-sama katakan. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Katakan. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanku. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Berikan sorak-sorai baik kemuliaan nama Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh, kami ucap syukur untuk kasih-Mu Tuhan. Anugerah yang sudah Kau berikan pada kami Tuhan. Semua dosa-dosa kami Tuhan, semua kesalahan-kesalahan kami Tuhan, sudah Kau tanggungnya di atas kayu salib Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih percaya lagi mendalam dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau menuntun hidup kami, Engkau membimbing kami. Roh Kudus yang ada di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau berkati Pastor Gary Tuhan. Kau pakai lebih lagi Tuhan di dalam pelayanannya Tuhan.
Kau berkati jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Kami percaya tahun 2006 ini tahun mujizat, tahun kemenangan, tahun berkat. Yang sakit disembuhkan, yang masalah perekonomian diberkati berkelimpahan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mengangkat kedua tangan kami menadahkan wajah kami. Percaya saat ini terimalah berkat dari Bapa Yahweh di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Hamasia. Oleh kuat kuasa Roh Kudus menyertai membimbing saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus semua percaya diberkati. Sama-sama katakan amin, amin. Yesus Hamasia, bless you. Terima kasih telah beribadah bersama kami di YHS Media. Saya ingin memberi kesempatan bagi saudara yang rindu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup saudara. Kalau ada dari saudara yang belum percaya, bagi saudara yang rindu, saudara dapat mengikuti dan mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Tuhan Yesus, aku bertobat dari dosa-dosaku. Masuklah dalam hatiku, tinggallah dalam hatiku. Dan jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Aku percaya Engkau telah mati bagi semua dosa-dosaku. Aku dibenarkan oleh darah Yesus. Hari ini aku telah menjadi ciptaan yang baru di dalam Yesus. Dalam nama Yesus aku sudah berdoa. Aku mengucap syukur. Amin, amin, amin. Bagi saudara yang membutuhkan bantuan doa, saudara bisa menghubungi kami melalui nomor yang ada di bawah ini. Kami rindu untuk berdoa dan menjadi mentor bagi saudara. Yesus Hamasia, bless you.